Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani yang dirahmati Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita akan melihat kegiatan lebah madu. Di sini kita akan lihat lebah madu jenis trigona atau lebah yang tidak mempunyai sengat. Setiap daerah mempunyai nama masing-masing. Seperti ada yang menyebutnya lebah kelanceng, lebah klulut, ketape, golo-golo, tewul, dan lain-lain sesuai sebutan nama daerah masing-masing tersebut. Metamorfosis lebah termasuk ke dalam metamorfosis yang sempurna dengan mengalami 4 fase dan perubahan fisik yang mencolok setiap fasenya, dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Sahabat tani, seluruh tubuh lebah ditumbuhi oleh bulu-bulu yang sangat halus. Dan bulu-bulu yang berada di kaki belakang itu merupakan bulu-bulu sebagai penampung pengumpul serbuk sari bunga. Bisa diperhatikan, lebah yang pulang dari mengembara mencari sumber makanan, mencari nektar maupun mencari serbuk sari bunga, di kakinya kelihatan ada tonjolan putih, kuning, kecoklat-coklatan, bahkan kehitam-hitaman. Itu adalah serbuk-serbuk sari bunga yang dikumpulkan dari bunga dia mencari makanan. Ini kita akan melihat langsung aktivitas kegiatan lebah madu trigona ini. Dia akan berkunjung di vegetasi tanaman apa saja yang berada di pekarangan rumah. Ini tanaman bunga Dumbia Cuyuxi. Ini kemarin pada saat serempak berbunga, ini mulai awal bulan April sampai pertengahan bulan September. Satu tangkai kita hitung ada yang sampai keluar 20 kuntum. Rata-rata satu batang ini ada 8-9 kuntum bunga Dumbia Cuyuxi. Dan sekarang tanggal 3 Oktober alhamdulillah masih ada beberapa kuntum bunga yang mekar yang banyak dikunjungi oleh lebah trigona atau lebah madu klulut. Ini adalah tanaman Santos lemon atau tanaman golden panda. Ini yang sedang dikunjungi oleh lebah Heterotrigona itama. Karena tanaman golden panda ini banyak sekali nektarnya, dia sangat suka sekali. Lebah mengambil nektar dengan cara memasukkan belalai atau proboscis ke dalam bunga untuk menyedot nektarnya, kemudian dimasukkan ke dalam perut. Perut lebah itu ada 2, satu untuk pencernaan, yang kedua untuk menyimpan nektar atau yang disebut proventriculus. Setelah lebah pulang sampai rumah, dia nanti akan dimuntahkan nektarnya, kemudian akan diolah menjadi madu dan dimasukkan ke dalam sarang-sarang yang sudah tersedia. Tanaman yang satu ini hidupnya adalah tanaman merambat, bunga berwarna putih sampai pink, namanya AMP, air mata pengantin, atau Antigonon leptabus. Ini sangat favorit sekali digemari oleh lebah trigona.
Tanaman kaliandra itu ada 3 jenis. 1 kaliandra pagoda, 2 kaliandra sulimaraja, 3 kaliandra tergemina. Nah, ini salah satu tanaman kaliandra tergemina yang banyak mengandung serbuk sari bunga, dan lebah belut juga sangat menyukai adanya serbuk sari bunga. Ini jenis tanaman jarak atau Jatopa integerrima, atau favoritnya adalah tanaman Batavia. Ini tanaman yang sangat lengkap untuk kehidupan lebah belut, karena 1 banyak mengandung resin, 2 mengandung serbuk sari, dan juga banyak mengandung nektar. Nah, ini sangat bagus sekali untuk ditanam sebagai tanaman hias di depan rumah maupun tanaman untuk peningkatan vegetasi untuk sumber kehidupan lebah klulut. Penyerbukan dalam pertanian maupun perkebunan, salah satu serangga jagonya serbuk menyerbu adalah lebah trigona atau lebah klulut atau lebah kelanceng. Ini benar-benar sangat membantu para petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian maupun perkebunan. Lebah trigona melakukan penyerbukan di dalam bunga dan mengumpulkan serbuk-serbuk sari bunga, dikumpulkan di kantong-kantong di kaki belakang untuk dibawa pulang dijadikan makanan pokok. Serbuk sari bunga itu masih ada di dalam bunga, sedangkan serbuk sari bunga yang di dalam kantong madu yang sudah dibawa pulang disebut bibret atau roti lebah. Roti lebah sendiri sebagai sumber makanan pokok untuk kehidupan lebah, sedangkan nektar diolah menjadi madu sebagai minuman. Ini aktivitas lebah trigona yang berada di tanaman bunga senggani atau melostoma. Bunga senggani sendiri mempunyai banyak manfaat dari bunga, buah, daun, batang, sampai ke akarnya untuk kesehatan atau sebagai obat herbal. Ajeran atau tanaman rumput ketul yang mempunyai nama Biden pilosa. Ini merupakan tanaman rumput yang banyak tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Bunganya putih, kemudian tengah itu berwarna kuning, banyak mengandung serbuk sari bunga. Ini juga merupakan sumber makanan yang disukai oleh lebah trigona ataupun lebah klulut ataupun lebah kelanceng. Ini mudah berkembang biak dengan cara menyebarkan biji ataupun juga cara menangkarkan bibit dengan cara setek. Daun mudanya juga bagus untuk kesehatan, bisa dikonsumsi dengan cara buat rambanan. Pukul 8, inilah nama yang disandang oleh tanaman ini karena bunganya mekar kisaran antara jam 6 sampai jam 8. Pada saat full mekar, dia pada jam 8, maka disebut nama bunga pukul 8. Bunganya banyak sekali mengandung serbuk sari bunga dan lebah trigona sangat menyukai tanaman ini. Tanaman ini banyak dijumpai di pekarangan rumah, di pinggir-pinggir jalan, sebagai tempat penghias taman-taman di kota-kota. Tanaman ini mudah tumbuh, dia hidup dengan cara berkembang biak lewat biji maupun dengan cara disetek. Yang ini bunga pukul 9, warnanya kuning cerah, namun hati-hati menanam tanaman ini, harus teliti karena bunganya ini sering dihinggapi laba-laba sebagai predator lebah trigona. Ini sangat pandai berkamuflase, warnanya juga sama kuning. Bunga ini merupakan favoritnya berbagai macam serangga. Dia sangat suka, sangat menggembari dengan adanya bunga ini. Tanaman ini bisa dikembangkan dengan cara disetek atau merunduk,
Hidupnya juga merambat seperti halnya dengan tanaman air mata pengantin. Tanaman bunga ini namanya Porana volubilis. Baik sahabat tani, perjumpaan kita sampai di sini dulu. Besok kita sambung lagi. Ini sebagai pilihan tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah sebagai peningkatan vegetasi untuk mendapatkan produksi madu yang melimpah. Dan ini rangkuman pilihan yang sudah kami buat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.